Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala Syekh Ibnu Hizam hafizahullah taala, faslun fi masail tata'allaqu bi qada'i Ramadan. Fasal tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan qada' Ramadan. Mas'alatun man ta'ammada fitra yaumin min Ramadan fahal yumkinuhu qada'uhu. Siapa yang menyengaja untuk membatalkan puasa di bulan Ramadan, sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, apakah mungkin dia qada? Apakah masih bisa dia qada puasa yang sengaja dia batalkan tadi? Dia membatalkan puasa tanpa uzur, sengaja dia batalkan jam 9, jam 10, sengaja dia batalkan tanpa uzur. Apakah masih mungkin untuk dibayar nanti? Kata Syekh Ibnu Hizam, beliau mengatakan, man aftara muta'ammidan faqad intahaka hurmata dzalikal yaum. Siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka sungguh dia telah merusak kehormatan hari tersebut, yaitu hari Ramadan tadi. Wala yujzi'uhu ayyasuma badala dzalikal yaum syahran. Serta tidak sah bagi dia untuk berpuasa sebagai pengganti puasa tersebut selama sebulan. Difahami? Satu hari dibatalkan dia dengan berpuasa. Ya, satu hari tadi yang dia berpuasa tadi sengaja dibatalkan sama dia. Nggak bisa diqadha walaupun diqadha dengan sebulan. Nggak bisa. Bal yajibu alaihi ayyatuba min sani'ihi dzalika. Bahkan wajib bagi dia bertaubat dari tindakan tersebut. Wa yastaghfirullaha jalla wa ala min hadzal kabira allati aqdama 'alaiha. Serta wajib bagi dia untuk beristighfar kepada Allah dari dosa besar seperti ini yang telah dia kerjakan. Qala Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin min Allah laqiyallaha bihi wa in samad dahra kullah. Siapa yang membatalkan puasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa rukhsah, tanpa uzur, tanpa ada alasan syar'i, maka dia akan berjumpa dengan Allah dengan tetap membawa dosa tersebut. Wa in samad dahar, meskipun dia mengqadhanya sepanjang masa. Wa in syaa ghafara lahu, kalau Allah menghendaki maka Allah ampuni. Wa in syaa adzabahu, kalau Allah berkehendak maka Allah akan azab dia. Akhrajahu Abdul Razzaq wa Tabrani wa huwa atharun sahih. Wa qad dhahaba aktsarul ulama wal a'immah al-arba'ah ila annahu yaqdi yawmahu dzalika ma'at taubah wal istighfar. Faman fa'ala dzalika fa huwa ahwata. Namun mayoritas para ulama mereka mengatakan orang tersebut mengqadha satu hari tadi, diqadha oleh dia, plus dia taubat istighfar. Siapa yang melakukan itu lebih hati-hati, berarti dia mengambil pendapat lebih hati-hati. Yang kuat, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hizam, orang yang sengaja membatalkan puasa dengan sengaja di hari tersebut, satu hari atau 2 hari, maka tidak bisa diqadha. Kewajiban dia istighfar dan taubat. Namun mayoritas para ulama mengatakan bisa dia qadha, dia ganti di hari yang lain. Dan juga ada istighfar, ada taubat. Kemudian mas'alatun hal yalzamu tatabu' fi qada'i Ramadan. Apakah harus berurutan dalam mengqadha puasa Ramadan? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Yustafadu min hadhil ayah annahu la yalzamu at-tatabu wa huwa qaulul jumhur wa min as-sahaba Abdullah bin Abbas wa Abi Hurairah wa Anas wa min at-tabi'in Sa'id bin Jubair wa Mujahid wal Hasan. Wa hadzal qaul huwa tarjihul Imam al-Bukhari fi sahihihi wa huwa ar-rajih insyaallah. Warajjahu aidan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i wa Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihima. Berdasarkan ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 183, fa'iddatun min ayyamin ukhur, ganti di hari yang lain saja. Kata Syekh Ibnu Hizam hafizahullah taala, beliau mengatakan, diambil faedah dari ayat ini, tidak ada keharusan untuk tatabu, harus urutan mengqadha Ramadan, tidak mesti. Kalau dia ada udzur syar'i, tidak berpuasa selama 7 hari, tidak mesti mengqadha itu 7 hari langsung bablas, tidak mesti, bisa dipotong-potong. Itu pendapat jumhur. Pendapat banyak sahabat, Abdullah bin Abbas, Abi Hurairah, Anas bin Malik, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan ini pendapat yang rajih insyaallah taala, serta juga ini pendapatnya Syekh Muqbil, Syekh Ibnu Utsaimin. Jelas? La yulzam at-tatabu, tidak diharuskan at-tatabu fi qada'i Ramadan. Kemudian masalah berikutnya, hal yalzam al-qada' fawran am lahu ayyuakhiruhu, apakah dalam mengqada' puasa Ramadan tersebut langsung sekaligus, secara langsung setelah selesai puasa Ramadan langsung qada'? Apakah boleh ditunda? Ditunda misalkan ke bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bolehkah? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang sakit, siapa yang safar, boleh baginya tidak puasa namun mengganti di hari yang lain. Yustafadu minal ayah annahu la yalzamu ay yaqdiyahu 'ala al-fawr. Diambil faedah dari ayat ini, tidak harus bagi dia untuk mengqadhanya, menggantinya secara langsung, tidak mesti. Ballahu ayyata'akharahu atau ayyata'akharahu fi qada'ihi, boleh bagi dia untuk menunda dalam qadhanya tadi, walakin at-ta'jil bil qada' wal afdal, akan tetapi menyegerakan qadhanya tadi itu yang afdal. Li'annahu asra' li ibra'i dhimmah wa li'annahu minal musara'a fi fi'lil khair wa 'ala dzalika aktsarul ulama. Alasannya mengqadha tersebut ya, dengan segera itu lebih afdal dan juga lebih cepat menyelesaikan tanggung jawab, dan juga termasuk bagian dari bergegas dalam mengerjakan suatu kebaikan. Itu pendapat mayoritas para ulama. Jelas? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa 'iddatil lil muttaqin. Wa qala ta'ala fastabiqul khairat. Allah Azza wa Jalla menyatakan, bergegaslah, bersegeralah menuju ampunan Allah dan bersegera menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas surga tadi seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala fastabiqul khairat. Wa yadullu ala adami wujubil qada' ala al-fawr aidan hadits Aisyah qalat kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan fama astati'u ay yaqdiyahu illa fi Sya'ban. Dan juga hadits Aisyah mengatakan, aku dulu punya utang puasa Ramadan, aku tidak mampu untuk mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Berarti ada penundaan dari Aisyah mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Kemudian mas'alatun idza akhara al-qada' bi ghairi 'udhrin hatta dakhala Ramadan. Apabila menunda pengqadhaan puasa Ramadan, ditunda sama dia. Ini puasa Ramadan ini, ya, misalkan dia ada uzur, ya, nggak bisa puasa, haid misalkan, atau nifas, ditunda sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Bagaimana ini? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yustafadu minal ayah annahu la yalzamu aktsaru minal qada' wa idza ta'akhkhara 'anil qada' li 'udhri maradin aw safarin aw nahwi fala itsma alayh wa idza ta'akhkhara biduni 'udhrin fa innahu qad ya'sam 'ala hadha at-ta'khir wa 'alai taubah wal istighfar min dzalik.
Diambil faedah dari ayat ini, tidak harus bagi dia untuk menyegerakan mengqadanya. Ya. Apabila dia menunda pengqadaan tersebut, dikarenakan uzur, sakit atau safar atau yang semisalnya, maka tidak ada dosa. Namun kalau ditunda sama dia karena tanpa uzur, maka berdosa. Ya. Dan wajib baginya bertaubat. Jadi wanita haid, wanita yang nifas, ya jangan ditunda-tunda ya. Kalau ada nundanya karena uzur, misalkan sakit atau safar, itu masih mending. Tapi kalau malas-malas untuk ngerjakannya, itu dampaknya dosa bagi dia. Ya, tetap dia mengqadha, tetap mengqadha. Bahkan sebagian para ulama mengatakan qadha plus plus kafar. Masalah itu, hal yajuzu liman ali saumu qadha ayat tatawwu. Masalah berikutnya, apakah wajib, apakah boleh? Boleh enggak bagi orang yang punya utang qadha untuk berpuasa sunnah? Ya, dia ada qadha Ramadan, tapi dia pengen puasa sunnah, boleh apa tidak? Yusyra' liman ali saumun wajibun ayat tatawwu, disyariatkan boleh bagi orang yang punya utang puasa wajib, boleh bagi dia untuk mengerjakan puasa sunnah. Wa ala hadza aktsarul ulama, itu pendapat mayoritas para ulama. Wala yujadu minal adilla ma yamna'u min dzalik. Tidak ada dalil yang menghalanginya. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, dari Aisyah mengatakan, kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aisyah mengatakan, dulu aku punya utang puasa Ramadan, aku tidak mampu membayarnya, mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Berapa bulan yang dilalui Aisyah? Banyak sekali. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Wa fi musannaf Ibnu Abi Syaibah anha, dari Aisyah juga disebutkan dalam musannaf Ibnu Abi Syaibah bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, anna qalat, Aisyah pernah mengatakan, ma minas sana yaumun ahabbu ilayya an asumahu min yaumi Arafah. Kata Aisyah, tidak ada satu hari dalam satu tahun yang lebih aku sukai untuk berpuasa dibandingkan hari Arafah. Ini hadis, ini asar jelas sekali menunjukkan Aisyah juga puasa kan? Puasa Arafah Aisyah. Tapi Aisyah tetap mengqadhanya kapan? Di bulan Sya'ban. Ya, berarti boleh berpuasa sunnah dulu baru mengqadha. Jelas Mas Rafi? Jelas ya? Boleh. Masalah yang terakhir, ya, masalah yang terakhir di pagi hari ini, ya. Man mata wa fi dhimmati saumun fahal yaqdi anhu awliya'uhu. Siapa yang wafat, yang meninggal dunia dan dia punya tanggungan puasa, apakah walinya, ahli warisnya membayarkan puasa tersebut, mengqadhakannya? Misalnya contoh, tuh Rio, misalkan antum punya kakek antum meninggal, ada utang puasa, atau orang tua antum meninggal, ada utang puasa. Nah, apakah antum membayarkan utangnya tadi? Difahami? Fi sahihain min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, siapa yang wafat, meninggal dunia dan dia punya utang puasa, maka walinya yang membayarkan. Wal maqsudu fi dzalik ayyakuna alaihi shaumun wajib sawa'un kana min Ramadan aw sauma kafaratin aw sauma nadrin, kulluha tuqdha anhu wa man khassasahu bin nadar faqad akhta'a. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang punya utang puasa wajib, baik puasa wajib tersebut puasa Ramadan atau puasa kafarah atau puasa nadar, semuanya tetap dibayarkan. Intinya puasa yang wajib. Puasa wajib itu adalah puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nadar. Siapa yang mengkhususkan hadis ini cuman berkaitan dengan puasa nadar, itu telah keliru, telah salah. Kenapa? Karena sebagian para ulama ada yang mengatakan maksud hadis ini adalah puasa nadar. Namun yang rajih, hadis ini tidak berkaitan dengan puasa nazar saja, tapi berkaitan dengan seluruh puasa wajib. Washtaratul ulama bil ijma' annahu ma yuqda anhu illa idza tamakkana minal qada. Fa idza tamakkana minal qada wa tasahala fi dzalika fayuqda anhu.
Para ulama juga sepakat dengan menetapkan syarat, yaitu bahwasanya orang tersebut dibayarkan qadanya, ya, dia tatkala masih memungkinkan bagi dia mengqadha, sehingga la yuqda anhu, tidak dibayarkan qadanya, melainkan dalam kondisi dia masih mungkin untuk mengqadha. Idza tamakkana minal qadha, masih mungkin untuk mengqadha. Fa idza tamakkana minal qadha, kalau memungkinkan bagi dia qadha sendiri dan dia bermudah-mudahan, maka dibayarkan tatkala dia tidak puasa. Contoh misalkan Abu Zain, antum sakit 2 hari 3 hari tidak puasa, kemudian setelah lebaran Syawal, Dzulqa'dah, tidak antum qadha, malas antum mengqadhanya, kemudian antum meninggal dunia, maka dibayarkan utang puasa tersebut. Jelas? Tapi kalau lam yatamakkan minal qadha, tidak memungkinkan untuk mengqadha, nanti disebutkan di sini, ya, keterangan di bawah. Wa amma idza lam yatamakkan minal qadha wa mata itsra maradihi falaysa alaihi siyam. Adapun kalau tidak memungkinkan bagi dia mengqadha dan meninggal dunia dalam penyakit, maka tidak ada qadha bagi dia, tidak bisa diqadhakan. Kenapa? Karena uzur. Misalkan Abu Zainu sakit Ramadan full, Syawal juga masih sakit, Dzulqa'dah sakit, kemudian meninggal dunia, diqadhakan apa tidak? Tidak diqadhakan. Kenapa? Lam yatamakkan minal qadha, tidak memungkinkan antum mengerjakan qadhanya. Jelas? Famathalan, law anna rajulan marida fi Ramadan wastamarra bihi maraduhu hatta mat wa lam yasihha min maradihi fa hadha laysa 'alaihi qadha li'annahu ma'dzurun. Contoh, kalau ada seseorang yang sakit di bulan Ramadan, kemudian sampai sakitnya tersebut panjang terus sampai mati, kemudian dia tidak pernah mengalami sehat sama sekali, maka ini tidak ada qadha bagi dia, dikarenakan dia adalah orang yang mendapatkan uzur. Biqaulillahi azza wa jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani suatu jiwa melainkan apa yang dia mampu. Wa liqaulillahi azza wa jalla, fattaqullaha mastata'tum. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan dia. Sedangkan ini orang tidak bisa mengqadha. Kenapa tidak bisa mengqadha? Karena uzur sakit, ya. Syariat saja memberikan uzur kepada dia pada saat itu tadi, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar. Mithalun akhar, rajulun marida fil 20 min Ramadan wa lam yastati' siyam al-'ashara al-ayyam al-akhirah thumma shafahu Allah fi Syawal famata fi Dzulqa'dah fa'ala awliya'ihi ay yaqdu anhu li'annahu wajada fursatan lil qada' wa tamakkana min al-qada'. Contoh yang lain, ada seseorang yang sakit pada tanggal 20 Ramadan. Dia tidak mampu berpuasa 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian Allah sembuhkan penyakitnya tadi di bulan Syawal, namun dia meninggal dunia di bulan Dzulqa'dah, maka wajib bagi walinya untuk membayarkan puasa tersebut, untuk mengqadhakannya. Kenapa? Karena orang tersebut mendapati masa tenggang kesembuhan di bulan Syawal. Difahami? Dan juga masih memungkinkan bagi dia mengqadha. Mithalun akhar, contoh yang lain. Idza marida insanun fi nisfi Ramadan thumma mata yaumal 'id wa lam yasihha min maradihi fahal yasumu anhu awliya'u am la. Contoh yang lain. Kalau ada seseorang sakit di tengah-tengah bulan Ramadan, kemudian meninggal dunia pada hari lebaran, dan dia tidak mengalami sehat di bulan Ramadan, apakah walinya mengqadhakan? Faham tergambar, Bu Zain? 15 hari pertama dia sehat, puasa. 15 hari kedua qadarullah sakit sampai Id, meninggal dunia dan tidak mampu mengqadha. Al-jawab, laisa 'alaihim ayyasumu li'annahu lam yatamakkan minal qadha wa lam yajid quwwatan 'alal qadha walhamdulillah. Nah, kalau kasus seperti ini, walinya, keluarganya tidak wajib untuk mengqadhakan, tidak wajib untuk berpuasa, dikarenakan dia tidak memungkinkan untuk mengqadha orang tersebut dan tidak memiliki kekuatan untuk mengqadha. Wa waliyul mayyit huwal qarib sawa'an kana warithan aw ghaira warithin. Wali si mayyit itu adalah kerabatnya dia, baik mewarisi ataupun tidak mewarisi. Wa hum ahaqqu man qamu bil qadha an walihim, mereka adalah orang yang paling layak, berhak untuk menunaikan qadha tersebut. Wa laisa bi syartin, ya, dan bukan syarat. Falau sama anhu rajulun ajnabi laisa biqaribin fayujzi fahuwa dainun wallahu ahaqqu bil qadha. Namun kalau seandainya ada seseorang yang berpuasa
dan bukan kerabat dia, maka puasanya sah. Wandi mengkodokkan puasa neneknya Rio, sah enggak Pak? Sah, ya. Kenapa? Karena utang terhadap Allah itu layak dibayarkan, boleh orang lain membayarkannya. Wa shaumul qarib an walihi mustahabun. Nah, kerabat yang mempuasakan orang yang sudah meninggal ini tadi, yang membayarkan utang ini tadi, itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Walaysa biwajibin 'ala sahih, bukanlah perkara yang wajib menurut pendapat yang sahih, liqauli ta'ala wala tazir waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Antum yang berbuat, ya. Antum yang nanggungnya Rio, bukan bapaknya antum. Ya, bapaknya antum yang berbuat, bukan antum yang nanggungnya. Wa yajuzu lil awliya ay ta'awanu fi shaum an walihim falau kana ali 'asharatu ayyam wa hum 'asharat fasamu yauman wahidan jami'an ajza 'anil mayyit wallahu a'lam. Boleh bagi walinya tadi untuk ta'awun berpuasa atas nama ya orang yang meninggal dunia tadi. Kalau seandainya utang puasa 10 hari dan mereka ada 10 orang, maka puasa 1 hari masing-masing orang tersebut itu semua sah mewakili qada atas nama si mayit tersebut. Wa in kana shaumuhu mimma yalzam fi tatabu. Kalau seandainya puasa tersebut termasuk puasa yang harus untuk ditatabukkan, fayasumunahu mutatabi'an, maka mereka puasanya harus urutan. Wa sahih annahu yujzi ay ta'awanu fi shaumi mutatabi'an fa awwaluhum yasum ayyaman tsumma yali as-tsani tsumma yali as-tsalits, ya. Maka pendapat yang sahih boleh bagi mereka ta'awun untuk puasa tatabuk tersebut. Jadi yang pertama puasa sehari, yang kedua begini, yang kedua begini, terus boleh. Misalkan kalau 10 orang, ya, dia ada utang puasa misalkan 60 orang, 60 hari, utang puasa 60 hari, misalkan boleh digilir. Hari pertama si A, si B kedua, si C ketiga, terus boleh selama 60. Tapi tidak boleh dipisah. Tapi tidak boleh sekaligus. Kalau sekaligus tidak boleh. Maksudnya 10 orang, 60 orang itu langsung sekaligus tidak bisa. Kalau dia puasanya yang dipersyaratkan tatabu. Tapi kalau yang tidak dipersyaratkan tatabu, boleh sekaligus 60 orang, misalkan 10 orang, ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.